renyah dan tidak pahit. Bahannya saya memakai 3 biji pare, kemudian air secukupnya untuk merendam, tambahkan 1 sendok makan munjung garam. Aduk sampai garamnya larut dan tercampur rata dengan air. Potong pare menjadi 2 bagian, kemudian buang untuk biji parenya. Untuk mengiris pare bisa menggunakan alat pemotong ataupun bisa menggunakan pisau, asalkan tebal tipisnya sama, jadi nanti matangnya benar-benar renyah dan merata. Setelah diiris-iris, kemudian rendam dalam air garam. Lakukan sampai parenya habis. Setelah itu tambahkan 2 sendok teh munjung soda kue, bisa juga diganti dengan air kapur sirih. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu rendam pare selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam direndam, kemudian cuci bersih pare berulang kali sampai bersih pada air mengalir. Dicuci 4-5 kali ya. Kemudian tiriskan parenya agar kandungan airnya hilang. Setelah pare ditiriskan, kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya. 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 2 ruas jari kencur, dan 1 sendok makan ketumbar. Untuk ketumbar bisa juga memakai yang bubuk ya, sesuaikan dengan selera masing-masing saja. Dalam wadah campur 100 gram tepung beras, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi. 1/4 sendok teh garam atau sesuai selera. 1/4 sendok teh kaldu bubuk, bisa diganti dengan kaldu jamur. Lalu aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata. Masukkan kurang lebih 125 ml air, kemudian aduk-aduk. Untuk air bisa disesuaikan ya dengan tingkat keenceran atau kekentalan tepung yang diinginkan. Jika ingin hasilnya lebih tebal, maka tepungnya lebih kental. Tapi jika ingin hasil gorengannya lebih tipis, maka tepungnya dibuat encer saja untuk tepung basah ini. Tambahkan 1 butir telur yang dikocok lepas. Aduk-aduk lagi sampai adonan tercampur dengan rata dan menjadi licin atau tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan tepung kering, campur 100 gram tepung terigu, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam atau sesuai selera, 1/4 sendok teh kaldu bubuk atau juga sesuai selera, bisa juga diganti dengan kaldu jamur. Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata. Masukkan sebagian pare ke tepung basah. Setelah itu gulingkan ke tepung yang kering. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Lalu ayak untuk menghilangkan tepung terigu yang tidak menempel pada pare. Goreng dalam minyak goreng panas, gunakan api sedang cenderung kecil saja agar nanti hasil
pare benar-benar renyah dan crispy sampai ke dalam. Setelah beberapa saat digoreng, kemudian aduk-aduk untuk parenya. Aduk-aduk agar matangnya benar-benar merata dan renyah sempurna. Setelah pare berwarna kuning keemasan dan minyak terlihat sudah tenang, angkat lalu tiriskan. Ini ya hasil keripik parenya, cocok banget untuk ide bisnis jualan dan untuk suguhan di hari raya lebaran nanti. Hasilnya benar-benar renyah dan crispy. Bismillah. Gurih, renyah, dan sama sekali tidak pahit. Dan 150 gram tepung beras setara dengan 15 sendok makan jembung, 75 gram kelapa parut yang sedang tuanya dan sudah dibuang kulit coklatnya. Lalu aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur dengan rata. Lalu kukus dalam panci pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Gunakan api sedang. Kemudian kukus tepung beras selama kurang lebih 25 menit. Jangan lupa tutup panci pengukus, dialasi kain agar tidak menetes airnya pada tepung beras. Setelah 25 menit kita kukus, kemudian angkat tepung beras lalu dinginkan terlebih dahulu. Ini untuk bahan tambahannya. 2 siung bawang putih, 1 butir kemiri, ini nanti dihaluskan ya. 3/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar, 30 gram margarin cair, 75 gram tepung tapioka, dan kurang lebih 150 gram air panas. Setelah tepung beras sudah dingin, kemudian tambahkan semua bahan. Ini bumbu yang dihaluskan tadi ya. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan margarinnya dan aduk kembali. Masukkan air panas secara bertahap lalu diaduk perlahan-lahan. Untuk air jangan langsung masukkan semua ya, nanti bisa kelembean. Air yang digunakan kurang lebih 150 ml atau disesuaikan dengan kelembaban tepung masing-masing karena tiap tepung berbeda-beda untuk kelembapannya. Setelah adonan hangat lalu diuleni sampai nanti adonannya bisa dibentuk atau bisa digulung. Kemudian ambil sedikit adonan lalu bentuk bulat-bulat. Untuk besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika ingin hasilnya lebih banyak, maka bulatan bisa lebih diperkecil ya. Siapkan plastik lalu tata bulatan dan diberi jarak ya agar nanti tidak saling menempel saat dicetak.
Kemudian tutup lagi dengan selembar plastik. Cetak dan tekan menggunakan punggung gelas. Untuk tebal tipisnya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kalau saya lebih suka agak tebal. Setelah sebagian bulatan kita cetak, kemudian siap untuk kita goreng. Goreng dalam minyak yang benar-benar panas, gunakan api sedang saja. Sambil menggoreng, kita cetak sisa adonannya yang tadi. Jangan lupa sesekali dibolak-balik sampai nanti adonan kuning keemasan dan menjadi kering. Setelah minyaknya sudah tenang dan warnanya sudah kuning keemasan, lalu angkat dan tiriskan. Jangan lupa setiap kali akan memasukkan adonannya lagi, kita saring untuk remahan yang ada dalam minyak goreng. Ini ya hasilnya. Kurang lebih semuanya seberat 350 gram. Saya cicipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya benar-benar renyah dan gurih sekali. Enam 16 biji tahu pong ukuran kecil, saya keluarkan bagian dalamnya semua ya. Tepung bumbu serbaguna secukupnya, masukkan tepung ke sebagian tahu, lalu remas-remas agar tepung menempel pada tahunya. Goreng dalam minyak panas, gunakan api sedang saja. Sebelum dimasukkan, kibas-kibaskan tahunya agar tepung yang tidak menempel pada tahu itu terlepas. Jangan keburu diaduk ya, biarkan setengah kering terlebih dahulu, baru kita bolak-balik, lalu digoreng sampai benar-benar kering dan crispy. Tahu sudah benar-benar matang terlihat dari minyaknya yang sudah tenang dan tahunya berwarna kuning keemasan. Dengan channel aku Mama Pinpan. Masak 250 ml air, gunakan api kecil, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, bisa pakai yang rasa ayam atau juga bisa diganti dengan kaldu jamur. Karena saya tidak suka asin, jadi saya pakai 1 sendok teh saja. Boleh juga pakai 1 bungkus atau disesuaikan selera. Aduk lalu masak sampai mendidih. Setelah air mendidih, kemudian masukkan 150 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu serbaguna. Kemudian aduk-aduk sampai tepung tidak ada yang putih lagi atau sampai adonan matang.
Setelah tepung tercampur, lalu matikan kompornya dan biarkan menjadi hangat dulu. Setelah adonan menjadi hangat, uleni sebentar sampai bisa dibentuk. Siapkan wadah dan alas yang telah ditaburi tepung terigu agar adonan tidak lengket. Kemudian ambil sedikit adonan dan pilin menjadi panjang. Setelah dipilin jadi panjang, kemudian potong-potong sesuai selera untuk panjang pendeknya. Setelah itu taruh dalam wadah yang telah ditaburi tepung terigu ya. Bisa juga dengan cara digilas tipis lalu dipotong-potong. Untuk pembuatan disesuaikan dengan selera aja ya Bunda. Untuk tebal tipisnya adonan juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Adonan siap untuk digoreng, jadinya banyak kan? Goreng dalam minyak panas, gunakan api sedang ya. Aduk-aduk perlahan agar stik matang merata. Setelah stik kuning keemasan, angkat dan tiriskan. Sudah terlihat cantik-cantik ya stiknya. Ini stik yang berbentuk panjang. Ayo bunda-bunda lebih suka yang mana, yang berbentuk panjang apa yang pendek? Sudah terdengar renyah ya hasil stiknya. Saya beri topping mayones dan saus sambal. Untuk topping bisa di skip. Hasilnya renyah tapi tidak keras.